wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika beliau berjumpa dan berpisah di Mina. Maka saling mendoakan. Ketika doa ini dibaca di pagi hari, 4 kali kita baca, maka Allah akan jaga kita. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk yang datang dari manusia, bahkan dari jin. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khair ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kebaikan itu datang pasti dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang mampu menyingkirkan keburukan. Yang mampu menyingkirkan keburukan itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'mati fa minallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang memberikan nikmat itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal alai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abada. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah masih berikan untuk kita, betul Bu? Banyak nikmat yang Allah kasih buat kita. Dari nikmat sehat, sehat semua ibu-ibu solehah, para penghuni surga, wanita-wanita solehah yang dirindu surga. Surga aja rindu sama wanita Bu. Kenapa? Karena banyak penghuni neraka kaum perempuan. Ya Bu ya? Penghuni neraka banyak kaum laki-laki apa kaumnya kita? Kita. Maka surga tuh rindu dipenuhi sama perempuan. Maka jadilah wanita yang dirindukan surga. Insya Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Alhamdulillah, dengan nikmat iman yang Allah berikan. Gimana kabar imannya ibu-ibu? Imannya gimana hari ini? Lagi naik atau lagi turun? Atau naik turun? Nah gitu jawabnya, imannya naik turun. Ya. Kalau iman kita naik terus gak mungkin. Itu imannya para nabi,
Iman manusia hari ini duduk di majelis naik nih, baik semua. Nanti kalau udah Di rumah. gitu dah. Gak mau jawab saya. Nanti kalau udah kumpul-kumpul, mulai itu gibah-gibah lagi, ngomong-ngomongin orang lagi, turun lagi imannya. Mulai ngelawan lagi mas suami. Ini mah di sini enggak ada yang ngelawan. Ada. Mana suaminya? Kita tanya aja sama suaminya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ini wanita-wanita solehah semuanya. Ya Bu ya. Maka imannya manusia ini naik turun, up and down. Ini iman kita manusia. Kalau imannya para malaikat ketika Allah ciptakan sampai sekarang imannya stabil. Kalau iman para nabi naik terus, imannya iblis turun terus. Nah kalau iman kita nih masih kadang naik kadang turun. Maka ketika iman turun, dijaga, dicas lagi, jangan dibiarin. Jangan sampai kita nggak beriman, nggak punya iman. Semua punya iman, cuma iman kadar imannya manusia beda-beda. Ada yang dia semangat mau ngejaga imannya, mau nguatin imannya, ada yang bodoh amat. Nah ini, semoga kita dengan duduknya kita di majelis ini, Allah perbaiki terus iman kita. Allah kuatkan kita, iman kita, Allah istiqomahkan kita. Ya, ini maka rawat iman. Ibarat tanaman harus dirawat supaya tumbuh subur, supaya berbuah, supaya berbunga. Iman juga begitu. Ketika dirawat dengan baik akan berbuah ketakwaan yang baik. Iman dan takwa seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Ketika iman dirawat dengan baik, berbuah ketakwaan yang baik pada Allah. Tapi ketika nggak dirawat, akhirnya lemah iman kita. Sholat males, kadang berani ninggalin sholat, berani maksiat, berasa gak diliatin sama Allah, berasa punya umur itu panjang, berasa nyawanya ada 12 kan gitu. Nah itu, maka kita yang dimudahin untuk hadir majelis, rawat deh, minta sama Allah, ya Allah hidupkan aku dengan iman, ya Allah matikan aku membawa iman, Amin. ya Allah masukkan aku ke surga firdausmu dengan iman. Amin. Doa Bu, doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Amin Jumajid. Ya Allah ya Rabb, jangan kau condongkan hati ini dalam kesesatan setelah engkau berikan petunjuk. Minta diistiqomahin sama Allah. Alhamdulillah dengan nikmat Islam. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad atas perjuangannya beliau. Ya, dengan perjuangan beliau kita mampu mengenal Allah. Kita beriman kepada Allah itu atas perjuangannya beliau yang menyebarkan Islam penuh dengan cinta kasih. Maka sholawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, para ustazah, para kiai, para ustadz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya. Mohon maaf yang gak punya ilmu, yang bukan ustazah ini harus ngomong di sini. Ya Bu ya, ini semua atas izin Allah, bukan atas kehebatan saya. Enggak, saya bodoh ilmu. Banyak maksiat, miskin amal, miskin ilmu. Tapi kulil haqqo kalau kana murah. Kulil haqqo walau kana murah. Saya duduk di sini juga semua atas izin Allah, bukan kemauan saya. Mungkin dulu kenalnya sama suami saya, pernah ngisi di sini nggak Bu beliau? Belum. Ya udah sekarang diwakilin lah. Ya. Saya juga dulu nggak pernah bermimpi berpikir akan duduk di sini Bu. Dulu saya juga sama ibu-ibu ketika diajak sama beliau. Tapi Bu pegel. Ini mau pegangin mic-nya nggak Bu?
Ah, pingsan kan saya kalau ceramah 2 jam. Canda ya Bu ya. Dulu saya sama ibu-ibu kalau diajak sama beliau nemenin dakwah, saya duduknya di depan gitu ya. Kadang diledekin sama beliau kan gitu. Kadang di mobil ngobrol dulu, kita nyampein apa nih gitu. Terus jadi saya ngasih pendapat yang begini dong, jadi seorang suami begini, jadi seorang istri begini gitu ya. Nah sekarang atas kehendaknya Allah 2013 ketika sebelum beliau wafat Bu, siang hari sholat zuhur berdua kita di kamar saya, di kamar sholat zuhur. Setelah sholat zuhur beliau bilang, Mi, bismillah, kamu dakwah. Hah, kenapa saya? Saya bilang begitu. Kenapa enggak kamu aja, Bi? Abi manggilnya, bukan Abizar ya, Abi. Kalau Abizar Abi, kalau ini Abi pakai H. Ya. Kenapa enggak kamu aja, Bi? Saya bilang gitu. Udah bismillah kamu aja. Kamu ada ilmu. Dulu kan kamu sempat, saya dulu waktu anak saya yang ketiga, saya izin sama beliau, boleh nggak saya kuliah lagi. Tapi kuliahnya lebih ke pendalaman agama. Akhirnya kata beliau, ngapain? Udah nggak usah. Gitu. Please, saya bilang gitu Bu. Akhirnya ya sudah boleh, tapi harus ada temennya. Keluar nggak boleh sendiri. Ya, akhirnya saya sekolah di Al-Azhar 1 tahun. Ya, ambil 1 tahun, tapi lebih kepada fikih, sirah nabawi, gitu ya Bu ya, lebih kepada agama Islamnya. Bukan untuk nyiapin diri saya buat jadi pendakwah, enggak, karena sudah cukup suami saya saja. Tapi untuk saya, untuk menjadi madrasah buat anak-anak saya, untuk mempersiapkan itu ya. Ilmu yang saya pelajari saat itu ya untuk anak-anak saya, untuk mendidik mereka. Ternyata memang benar ya. Setelah lulus yang akhirnya 2013 ketika beliau bilang begitu, Mi, udah bismillah kamu lanjutin dakwah, sampaikan walaupun 1 ayat. Ternyata ini ya, Allah udah persiapkan ini. Saya bilang kenapa harus saya, kenapa bukan kamu aja? Bi, orang mah nggak tahu saya, nggak ada yang kenal saya mah di belakang panggung aja Bu. Kan seorang istri tugasnya cuma doain, benar Bu? Nah, kan ada seorang suami yang hebat, pasti ada doa istri yang hebat. Tepuk tangan dong buat para istri. Jadi suami jangan sombong, ya ada doa istri kan gitu ya Bu. Nah gitu, paltu aja. Udah berantem aja sama suami. Satu kesalahan suami, kebaikannya dilupain. Betul nggak? Nah, tuh gitu. Istri kan gitu. Suami bikin salah 1 aja, 10 kebaikannya dilupain sama istri. Tuh gitu ya, kenceng tuh. Biar jujur kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan ya, yang egois. Dan gitu, karena perempuan pakai perasaan. Kalau suami itu, kalau laki-laki pakai akal. Ya, jangan dilupain Bu, kebaikan suami jangan dilupain. Jangan lupa ketika ada seorang laki-laki yang berdiri di hadapan ayah kita, dia menjabat tangan ayah kita, berjanji mau bertanggung jawab zahir dan batinnya, mengambil alih tanggung jawab. Waktu itu tanggung jawabnya ada pada ayah kita. Sekarang dia yang mengambil alih, maka tanggung jawabnya berat. Jadi jangan dilupain tuh kebaikannya. Gitu ya Bu ya. Insya Allah ini mah istri-istri solehah banget. Kelihatan dari wajahnya tuh bercahaya semuanya. Kena lampu tuh Bu, lampunya terang banget tuh. Maafin ya Bu ya, saya demen bercanda orangnya. Maka ketika siang itu beliau bilang, udah Mi, bismillah. Semua orang sebentar lagi gak akan lihat saya, tapi akan lihat kamu. Ngomongnya gitu Bu. Kenapa harus saya yang ceramah? Saya bilang, karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya lagi. Saya gak ngerti Bu, maksudnya orang sehat Bu, gak sakit, umurnya masih muda, 40 tahun masa ia mati? Ya Bu ya. Terus asar
bicara begitu lagi, sholat asar ngomong gitu lagi. Nih, jangan lupa, pokoknya kamu harus bismillah, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Maka ilmu yang kamu dapat sampaikan, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat dari ucapannya, bermanfaat dari hartanya, bermanfaat dari tenaganya. Bismillah. Kenapa sih harus saya bilang gitu, masih ngotot bu. Kenapa nggak kamu aja Bi? Udahlah bismillah, semangat lagi. Karena seminggu sebelum beliau meninggal, beliau udah nggak mau dakwah lagi bu. Dakwahnya itu dikasih jadwalnya ke teman-teman ustadznya. Itu. Kalau saya tanya kenapa sih Bi? Jadwalnya dikasih mereka, kenapa nggak Abi aja yang ceramah? Saya udah jatuh tempo, kata dia gitu bu. Ya kan kita nggak ngerti bu kalimat jatuh tempo, namanya jatuh tempo kan hutang. Ya bu ya? Iya. Ya bu, benar nggak? Pengalaman berarti hutang kan ya bu ya? Semoga yang kelilit hutang, saya minta sehari ini ya Allah lunaskan hutang mereka ya Allah. Jangan sampai mereka kembali kepadamu membawa hutang, menyusahkan keluarganya, jangan ya Allah. Lunaskan hutang mereka dengan caramu, mudahkan rezekinya ya Allah. Jadi ya, ini. Maka setelah itu malamnya baru Allah berkehendak lain. Bahkan siang itu beliau bilang, Mi, kamu kalau ada rezeki kamu bikin rumah yatim ya. Bikin rumah yatim, jembatan itu anak-anak yatim, supaya dia bisa menolong ayahnya di alam kubur dengan bacaan Qur'annya. Bikin rumah tahfiz buat anak yatim. Banyak anak yatim yang putus sekolah, banyak anak yatim yang gak punya rumah. Udah, kamu bikinin buat mereka tinggal di situ. Nanti kalau ibu mereka udah gak ada pun juga mereka gak akan bingung tinggal di mana. Yaitu rumahnya dia. Kamu jadi ibunya, kamu jadi orang tuanya. Ya. Karena sebentar lagi anakmu sama dengan mereka. Saya gak ngerti bu maksudnya. Ternyata begitu malamnya meninggal, ya ini semua yang diomongin sama beliau. Maka hidup itu harus terus berjalan ya bu ya. Kita punya Allah, walaupun manusiawi. Kadang kita ya Allah kok gini-gini banget sih kan. Kan beliau masih muda ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Umur saya saat itu 37 tahun. Beliau saat itu 40 tahun. Kenapa ya Allah? Why me ya Allah? Kan gitu ya bu ya. Kata Allah why not? Ya bu ya. Kenapa enggak? Di sini Allah ingin mengingatkan sama kita bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita. Betul bu? Suami milik siapa? Allah. Ibu cinta suami kan cinta Allah. Benar. Tapi dan disakitin suami cari. Suami milik Allah. Tugasnya ibu ngapain? Tugasnya istri ngapain? 4M nih tugasnya istri. Dengerin para istri. Ya, 4M. Apa yang pertama? Menemani. Bukan memiliki, bukan. Bukan memiliki, tapi menemani tugas istri itu. Ya bu ya. Temani taatnya, temani ibadahnya. Lagi makan temenin. Jadi suami makan sendiri, istri nonton drama Korea. Ini mah bukan istri di sini bukan. Ya. Menemani. Ketika suami sedih, temenin. Jangan suami sedih, istri bahagia sendiri. Jangan. Ya, menemani. Yang kedua, tugasnya istri nih, selain menemani, menyenangkan. Senengin suami, senengin hati suami. Jangan berantem mulu hal-hal yang sepele, jangan. Ini gara-gara anduk berantem aja. Punya suami yang kalau mandi keluar anduk taruh di mana-mana. Istrinya bawel aja. Gak bisa apa itu anduk digantung terus aja berantem. Cuma gara-gara anduk. Ya bu ya, sampai suami capek, sampai takut sama istri. Sabar ya pak ya. Ntar bu hati-hati loh. Doa yang terzolimi. Ketika suami terzolimi bu, tengah malam tahajud dia doa nih.
Ya Allah, capek ya Allah. Ntar di surga jangan sama dia lagi deh. Ya Bu ya. Bercanda ya Bu. Ini mah istri-istri yang selalu nyenengin suaminya. Gak pernah ngegas kalau sama suami. Lemah lembut kalau sama suami. Pernah Pak saya belain. Pergantian Bu, satu-satu. Ya, menyenangkan, ya, menyenangkan, senengin suami. Kalau dipandang sama suami, apa Bu? Senyum, jangan cemberut. Tergantung Umi saya senyumnya tanggal berapa. Mau tanggal 1 sampai tanggal 30 senyum terus Bu. Senyumnya istri itu sedekah. Sedekah sama suami itu kayak senyuman. Mau kesel nih di hati, senyum aja udah. Ya, menyenangkan. Karena di Quran dijelaskan ciri istri soleha ketika suami memandangnya dia menyenangkan, dia tersenyum. Oh, jadi bidadari surga nggak Bu? Mau kejauhan di rumah dulu jadi bidadari buat suami. Ketika suami lelah cari nafkah pulang lihat istri itu senang hati, lelahnya hilang, gak dibawa sampai ke rumah digantung di pagar. Kalau saya ikutan masuk deh, capeknya digantung di pagar ya, karena begitu buka assalamualaikum melihat bidadarinya. Ini buka assalamualaikum nyambut pakai daster, jidatnya pakai koyok, bau minyak angin. Gak pakai lipstik. Ini bidadari atau zombie? Senangin suami biar lelahnya hilang ya Bu ya. Siti Khadijah Bu, Siti Khadijah nih, beliau istri Rasulullah, Ummayhatul Muhammad. Beliau nih Bu, ketika dalam keadaan sakit parah, 3 bulan beliau sakit parah, terbaring di tempat tidurnya. Tapi begitu mendengar Rasulullah akan pulang dari dakwahnya, beliau langsung memanggil putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah putriku, tolong bantu aku bangun, dandanin aku, sebentar lagi ayahmu akan pulang. Sakit parah Bu, sakit semua badannya, 3 bulan berbaring. Tapi beliau paksakan untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Beliau dandan cantik, gak mau memperlihatkan beliau sedang sakit parah. Maka ketika Rasulullah pulang, beliau langsung menyambut di depan pintu, cantik sekali, dan menawarkan, apakah engkau ingin minum teh atau kopi wahai suamiku. Gitu Bu, tawarin. Jangan sampai suami itu minta. Ini kadang suami sampai teriak dulu. Lihat di meja makan gak ada apa-apa. Gampang Pak, GoFood aja udah sekarang. Tinggal pencet doang makanan datang. Lalu tugas istri apa? Tangan ini dipakai untuk apa? Hah? Handphone. Maka ketika Rasulullah datang disambut oleh beliau, dibuatkan teh langsung oleh beliau dari tangan beliau, nggak menyuruh putrinya, enggak. Dibuatin, ditemenin sambil minum, bercanda, ngobrol, saling menguatkan. Itu namanya istri salehah. Ini mah enggak. Suami pulang mentang-mentang sakit, ya udah seadanya udah. Sengaja dikasih lihat koyok segede-gede begitu, merah-merah semua dikasih lihat nih badan. Suami minta teh Bang, kalau bikinin kopi dong. Gak lihat nih pakai koyok. Lagi sakit Pak, udah bikin sendiri aja, apa sih? Jangan ya Bu ya. Bu, mumpung masih punya suami, layanin dengan baik, temenin dengan baik, senengin. Ntar kalau ibu udah gak punya suami, apa-apa sendiri, ngobrol sama guling.
curhat nih iya. Bu ya, ngedidik sendiri, anak sakit mikirin sendiri, cari uang sendiri, udah mumpung ada suami manfaatin dengan baik tuh. Kejar surga ibu di situ. Ya, surga ibu di situ. Bu, suami itu bisa jadi tameng istri masuk neraka. Ketika suaminya ridho 100% ketika istrinya meninggal, ibu masuk surga ketika suami ibu ridho 100%. Maka cari ridhonya suami. Hidup ini kan sesuai tema nih. Hidup kita mencari ridhonya Allah. Ridho Allah turun karena hati anas kita, hubungan kita dengan manusia baik. Ridhonya Allah turun, hubungan ibu dengan suami baik. Karena ridhonya Allah daripada ridho suami. Cari ridhonya suami, senangin suami. Tadi yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, menguatkan. Kuatin bu, suami lagi ngedrop misalnya, lagi di PHK, lagi punya masalah di kantor, istri tuh kuatin, bukan nambahin masalah, bukan. Kalah ibu sama pegadaian aja menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah gak kelar-kelar. Capek bu. Dan jangan cari-cari masalah. Kenapa masalah gak selesai? Karena suka cari-cari masalah. Karena suka besar-besarin, gede-gedein masalah. Ya, masalah anduk aja bu. Ini saya ngomong masalah anduk karena dia curhat. Suaminya nih urusannya sama anduk aja. Istrinya nih tipe istri yang rapi banget tuh rumahnya. Nggak boleh berantakan dikit. Ya, rapi banget. Jadi punya suami yang kalau naruh suka sembarangan. Ya. Oh, dengerin apa? Udah itu nyobain maksudnya aja. Fokus. Ntar dulu aja belakangan dia terakhir ya. Jadi lupakan saya. Ibu sih. Oh. Akhirnya nih istri curhat, saya capek Umi, suami saya nih ngeberantakin terus. Gak bisa apa, habis mandi anduk langsung digantung. Ini nanti ada di meja makan anduknya, ada di ruang TV, ada di kasur basah semuanya. Jadi berantem terus. Iya, gara-gara anduk. Iya bu, saya bilang gitu. Bisa itu kan masalah kecil. Bisa nggak itu masalah, nggak dibikin masalah. Anggap aja suami sedang kasih pahala. Ketika nemu anduk di meja makan, udah ambil aja sih bu. Alhamdulillah lagi dikasih pahala sama suami. Gitu. Ya bu ya? Selesai nggak masalah? Selesai, ibu dapat pahala daripada kamu capek. Benar bu? Nemu lagi suami naruh anduknya di ruang tamu, ambil lagi, alhamdulillah suami saya baik banget, kasih pahala lagi, gantung, selesai masalah bu. Betul? Kan tugas istri itu menyelesaikan masalah, bukan nambahin masalah. Sama suami juga begitu. Nah ini saling tolong menolong. Maka tugas istri tadi menguatkan. Ketika suami sedang punya masalah, temenin tadi, kuatin. Ayo pak, kita berjuang sama-sama. Kalau istri punya kepintaran yang lain, keahlian yang lain, ya udah, coba cari kesibukan di situ, berbisnis di dalam rumah. Ketika suami mungkin sedang di PHK, sama-sama. Allah ridho. Nah, kenceng banget tuh bro saya. I love you bu. Semangat ibu, kayaknya para janda deh, enggak ya? Oh enggak. Tapi semangat banget. Semangat ya bu ya. Semangat. Yang enggak berapa tadi bu? 4, bukan, untuk denger. Yang pertama apa tadi? Tugas istri menemani. Yang kedua menyenangkan. Yang ketiga menguatkan. Yang keempat belum ya? Oh belum. Kira-kira apa yang keempat tuh? Melayani udah tadi. Memantau. Wah kacau nih pak. Bapak dipantau terus sih pak. Bu, ngapain memantau, capek.
Ya Allah, Bu, capek hidup begitu. Ya, suami bukan milik ibu, milik Allah udah. Allah sebaik-baik yang menjaga. Jangan buruk sangka, capek Bu. Apalagi sampai cari-cari kesalahan, jangan. Kalau udah cari-cari kesalahan, nanti berprasangka buruk. Nah ini Bu, ini untuk rumah yatim. Nanti akhirnya berprasangka buruk, lemah Bu. Berprasangka buruk nanti akhirnya mengotori hati kita. Ya Bu ya. Yang keempat tadi apa Bu? Belum. Menenangkan. Tenangin Bu. Ya tenangin. Istri tuh harus pintar nih ketika suami pulang wajah udah gak enak. Jangan ibu tambahin wajah ibu dengan gak enak juga, jangan. Menenangkan. Akhirnya suami itu ketika masalah banyak ketemu istri itu tenang jadinya. Ya Allah ma, ente udah kayak ubin masjid deh, adem banget. Ya Bu ya. Jadi suami kalau lihat istri itu gregetan. Ya Bu. Ini ciri-ciri empat ini Bu, ciri-ciri yang disampaikan Rasulullah SAW kepada wanita. Nasihat Rasul nih kepada perempuan, wahai kalian para perempuan, para istri, maukah aku beritahu kepada kalian ciri-ciri wanita yang dirindukan surga? Ciri-ciri istri solehah yang dirindukan surga. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud itu mencakup keempat tadi itu Bu. Al-wadud itu meraih cinta suami. Maksudnya tuh bikin suami tuh senang ketika pulang di rumah itu nyaman. Rumahnya bikin nyaman, istrinya bikin nyaman, istrinya nenangin, istrinya nyenengin, istrinya gemesin, gitu al-wadud nih. Ya, bukan yang pulang lihat istri suami capek makin tambah capeknya. Nah ini, ya. Saya mabuk kalau di rumah nggak boleh pakai daster kalau ada hujan. Sobek-sobek daster saya Bu, nggak boleh, ya. Gitu. Jadi pulang ke rumah ya udah harus jadi bidadari ya udah. Gitu. Karena di luar nggak ketemu para bidadari banyak Bu. Ya Bu ya. Jadi di rumah kita harus jadi bidadari, jadi ratunya bidadari. Daster jangan dipakai. Pakai rok mini Bu, ini mah anak tuh. Gak muat tuh nih. Jaga badannya. Depan suami harus suami. Pakai parfum saya tuh, nah tuh deh tuh. Promosi. Nanti saya mau tanya nih, dari tausiah saya kalau ibu nyimak, saya kasih pertanyaan, saya kasih parfum saya. Bu, ini nggak ada teh manis apa tuh? Air putih aja saya juga banyak, kalau air putih saya bawa. Kasih teh hangat kek, kenapa saya berapa sih 10.000 saya bayar? Bercanda Bu, bercanda. Panas juga ya. Itu depan suami wangi. Jangan ibu ngaji naik angkot semprot sampai supir angkotnya cium tuh wangi ibu. Bu lagi zina berjamaah. Jangan. Iya, makasih. Ya. Ini pakai parfumnya lagi ke pasar. Wangi banget. Tukang sayur cium, tukang daging nyium wanginya ibu, tukang ayam nyium wanginya ibu. Bu lagi zina berjamaah. Tapi pakai parfumnya depan suami. Giliran depan suami minyak angin, balsem, oyok, aduh. Jangan ya Bu ya. Depan suami itu yang cantik, depan suami itu yang indah, pakaiannya indah. Itu kalau underwearnya yang masih pakai peniti buang. Anda kayak di sini, yang talinya masih pakai disambung pakai peniti. Jangan ya Bu ya. Kalau nggak mampu beli saya beliin deh Audi pakai. Tiap jam ganti. Jangan, buang itu buang. Ya, pakai pakaian yang indah depan suami, menyenangkan tuh al-wadud. Yang kedua kata Rasul, urusan minyak wangi terus umi. Terus kita nggak boleh dong keluar rumah pakai parfum. Ya kalau ibu
ibu datang pengajian boleh, tapi ketika udah nyampe di sini lagi duduk deket-deket sama perempuan nih, supaya sebelah kita juga gak kecium. Tadi karena tadi mungkin kita naik ojek atau naik angkot, kena asap dan segala macamnya, ya. Maka ketika duduk supaya sebelah-sebelahnya kecium wanginya, pakai aja dikit. Jangan pakai parfumnya ketika diangkut, pakai serat-serat. Ketika di depan tukang ojeknya serat-serat, jangan, nggak boleh. Tapi pakai dikit aja, supaya kita juga nggak zolim nih sama sebelah kita lagi ngaji kan gitu. Karena kalau ngaji perempuan semuanya, Lalu ciri yang keduanya apa, Bu? Tadi al-wadud, yang kedua al-aud. Al-walud dulu, al-walud. Apa al-walud? Yang subur, banyak keturunan. Ciri-ciri istri salehah. Maksudnya di sini, ketika ibu tuh masih subur, tapi baru punya anak satu aja udah capek, punya anak satu aja udah marah-marah, punya anak satu aja udah ngeluh, ya, udah kesel. Badannya yang tadinya bagus jadi gede, ya itu kan resiko, Bu, kita nyusuin, kan gitu. Tapi kan semuanya itu menjadi pahala kita. Jangan akhirnya tuh tanpa ada masalah medis ya, terus kita udah steril aja, steril, gak boleh, haram, dosa. Kecuali ada urusan medis tentang kesehatan, nah itu baru boleh. Mungkin rahimnya ada miumnya atau apa segala macam, boleh steril, karena ada sesuai syariat Islam, ada uzurnya, syar'i. Tapi kalau cuma capek ngurus anak, dosa, haram. Karena anak adalah rezeki, ya Bu ya. Ini al-wadud, yang subur, banyak keturunan, ya. Bahkan dulu kan sempat tuh viral di berita, anak muda yang pengen nikah muda tapi nggak mau punya keturunan, nikah aja. Karena cuma mikirin satu, biaya hidup sekolah itu mahal, ya gak usah hidup aja ente. Kayak nggak yakin ada Allah aja, betul Bu? Berarti itu sudah hilang keyakinan, yang kasih rezeki Allah, ya. Anak rezeki dari Allah. Nah kan gitu. Banyak orang yang pengen banget punya keturunan. Lalu gimana Umi buat kita, buat misalkan nih, buat saya yang susah banget punya anak, gak punya keturunan, Bu, anak bukan hanya lahir dari rahim kita saja. Banyak anak-anak yatim yang bisa kita rawat, itu adalah anak kita. Kan gitu ya Bu ya. Nah ini ya, kepedulian kemanusiaannya kita. Yang ketiga cirinya al-aud ala zaujah. Al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya gimana? Tehnya datang beneran, luar biasa. Nanti kalau saya bilang makanan ada nasi, datang juga kayaknya nasi padang. Bu, boleh minum dulu nggak Bu? Boleh. Minum ya Bu ya. Enak banget kayaknya nih. Saya lagi agak meriang soalnya. Agak keliangan, jadi saya boleh minum teh hangat ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu. Al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana ini? Ketika seorang istri ini membuat luka di hati suami dari ucapannya, misalkan membuat akhirnya wajah suami muram, wajah suami berubah karena marah, karena kesel dengan omongan si istri, misalkan. Maka di sini istri buru-buru datengin suami. Bukan ketika suami udah mulai marah, istri ikut-ikutan marah, bukan. Kata Rasul, al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maka ketika seorang istri nih, suami sudah mulai wajahnya berubah, jadi marah tapi gak bisa marah, tapi terlihat dari wajahnya, istri buru-buru datangin suami, pegang tangan suami. Kata Rasul, pegang tangan suamimu, katakan
wahai suamiku, aku belum bisa tenang sebelum kau ridho kepadaku. Nih, bahkan di dalam hadis Rasul tegas mengatakan, jikalau aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia sujud, aku akan perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Saking suami punya hak untuk ditaati, untuk dihormati. Istri juga sama, punya hak untuk dimuliakan, untuk dicintai. Tetapi ketika keduanya saling mencintai, saling menghargai, saling memuliakan, Bu, aman, tentram kok hidup. Ya Bu ya, ini jangan ketika seorang suami udah marah, istri, bodo amat, emang cuma kamu yang bisa marah, saya juga bisa marah. Jangan Bu, akhirnya ninggalin suami. Kalau suami nggak ridho nih Bu, malaikat nih melaknat nih istri kemana aja. Nauzubillah min dzalik. Di dalam kitab nih Bu, saya ada satu kitab tentang pergaulan suami istri, tentang hubungan di rumah tangga. Ada satu kitabnya, itu di Islam dijelasin semuanya. Bahkan maaf, ketika ibu di atas kasur nih lagi ngobrol sama suami, rebahan berdua di atas kasur sambil ngobrol gitu, terus ibu mau mau geser atau mau pindah posisi, misalkan capek rebahan terus ibu mau pindah posisi gitu ke kanan ngebelakangin suami, ibu harus izin dulu. Itu diatur di dalam kitab, Masya Allah. Izin yang pegel nih, boleh ngadep sana nggak? Izin Bu, kalau lagi ngobrol. Tapi kalau suami lagi tidur ya nggak usah izin. Udah tidur pulas, ibu bangunin, yang saya mau pindah sebelah sana, digetok nanti sama suami. Ganggu aja ente. Nah ya Bu ya, ini diatur. Bahkan ketika hubungan suami istri, maaf, yang udah mulai marah, ibu joget-joget aja. Daripada joget-joget sendiri di handphone, bisa semua orang melihat, semua laki-laki ngeliat, ngapain? Mending joget depan suami, dapat pahala, ya Bu ya. Nah ini ciri-ciri yang dirindukan surga, ciri-ciri istri solehah: al-wadud, al-walud, al-aud, al-jawjah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup mencari ridho Allah. Apa sih Bu? Ridho itu apa Bu? Ketika Allah sudah ridho, kan tujuan kita, hidup kita, akhirnya Allah ridho sama kita, betul Bu? Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita Bu, jalannya mudah buat kita beramal soleh. Karena ridhonya Allah itu Bu kepada hambanya. Apa bentuk ridhonya Allah kepada kita, hambanya? Kita dimudahkan amal solehnya, kita dimudahkan berbuat kebaikan. Itu bentuk Allah ridho, dimudahin, dikasih taufik. Karena taufik beda sama hidayah. Maka kalau doa mintanya yang komplit, ya Allah berikanlah saya taufik dan hidayah. Ya. Taufik itu apa Bu? Taufik adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tuh dimudahin, mau beramal soleh mudah aja, mau ngelangkah ke masjid gampang aja nih kaki. Ada banyak banget di luar sana, rumahnya samping masjid, mau ke masjid susah banget. Ada gak kira-kira Bu? Ada. Diajak ngaji ada aja alasannya, mau sedekah ada aja alasannya. Ini. Tapi ketika Allah ridho sama kita, Allah mudahkan kita beramal soleh. Allah kasih taufik kita. Taufik adalah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya, untuk hambanya mudah melakukan amal soleh. Itu bentuk ridhonya Allah kepada kita. Lalu bentuk ridhonya kita kepada Allah apa Bu? Tadi kan bentuk ridhonya Allah kepada hambanya, Allah akan mudahkan hambanya beramal soleh. Lalu bentuk ridhonya kita sebagai seorang hamba kepada Allah apa? Yaitu kita mencintai ketetapannya, mencintai ujian yang Allah berikan. Karena ujian bentuk cinta Allah dengan cara yang beda. Kita dibedain sama Allah dari yang lain ya, dengan cara ujian. Tergantung kitanya nih nangkep ujiannya kayak gimana.
Kalau kita pengen ngerasain apa itu manisnya iman, ya harus diuji dulu. Kalau ibu nggak mau diuji, bagaimana ibu bisa merasakan sabar? Bagaimana ibu bisa merasakan ikhlas? Bagaimana ibu bisa merasakan diri ibu kuat kalau nggak diuji? Kan gitu, betul Bu? Karena ujian seperti halnya ujian itu pembentukan karakter kita dari Allah. Seperti halnya sebuah besi. Besi mau jadi pisau, besi mau jadi sebuah pagar, pasti diasah dulu. Besi akan dibakar dulu, ditempa dulu, baru diasah menjadi pisau, baru dibentuk jadi pagar, kan gitu Bu ya. Maka itulah ujian. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya Allah sedang melatih kita menjadi hamba yang kuat. Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban di pundaknya kita. Allah tahu. Maka ketika kita sudah mulai gak kuat nih, ya mau nyerah, ingat ayat Allah, la yukallifullahu nafsan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Allah tahu kita mampu. Allah yang memampukan. Kita yang tadinya gak kuat, Allah yang kasih kekuatan. Kita yang tadinya gak mampu, Allah bisa memampukan. Ini. Jadi tujuannya ketika kita diuji, tujuannya ke Allah aja udah. Ya, fokusnya ke Allah. Jangan fokusnya kepada zat yang, kepada orang yang mengujinya, tapi fokusnya kepada zat yang maha menguji, yaitu Allah yang memberikan ujiannya. Fokusnya jangan pada perantara ujiannya. Misalkan diuji sama suami, perantara tuh Bu, Allah pengen melihat sabarnya kita, ikhlasnya kita, tawakalnya kita. Maka diuji deh tuh, suami dijadikan ujiannya ibu. Fokusnya jangan sama suaminya. Ingat, suami milik Allah. Fokusnya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, suamiku milikmu. Engkau yang hanya bisa melembutkan hatinya. Tugasku hanya menemani, menenangkan, menyenangkan hingga masalah itu jadi kecil. Karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang memiliki suami. Fokusnya kepada zat yang maha mengujinya, Allah. Ujian nih Bu, kayak air yang ada di gelas ini. Air yang ada di gelas ini, airnya adalah ujiannya kita. Gelasnya adalah kita yang menampung. Ya. Allah berikan satu gelas ini. Kayak tadi ibu kasih saya satu gelas ini aja belum habis, masa saya ditambahin lagi, kan gitu, nggak mungkin. Mubazir namanya. Berarti saya harus apa dulu Bu? Menghabiskan yang ada di gelas ini dulu. Terserah saya menghabiskannya seperti apa. Mau saya minum pelan-pelan, istirahat dulu, saya taruh lagi, nanti saya minum lagi, atau mau saya langsung habiskan sekaligus gluk sampai tenggorokan saya sakit karena minumnya caranya begitu. Maka ujian seperti air di sini. Terserah kitanya, kata Allah, terserah kamu mau menyikapi ujian itu dengan cara seperti apa. Mau dengan cara ibadah, mau dengan cara beramal soleh, atau mau dengan cara maksiat. Terserah. Kan gitu. Terserah kita mau menyikapi ujiannya dengan cara apa. Allah yang paling tahu kita mampu. Kalau pelan-pelan kan nikmat ya Bu ya. Pelan-pelan, istirahat dulu ketika diuji, ngadu ke Allah. Ini ridho. Apa itu ridho Bu? Apa itu ridho? Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan sama diri kita.
Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan buat diri kita. Walaupun ya Allah kok gini-gini banget sih, kan saya maunya gak kayak gini, anak-anak saya masih kecil ya Allah. Kan gitu Bu, kata Allah udah itu yang terbaik untukmu. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik dalam pandangan Allah, betul? Tapi kalau menurut Allah baik, udah pasti baik buat kita. Maka ridho adalah rela hati, lapang hatinya menerima ketetapan yang Allah berikan. Maka apa? Bagaimana cara meraih ridhonya Allah? Bu, masih semangat? Saya sampai jam berapa, Bu? Hah? Jam umur. 3 jam. Saya lemas, Bu. Ibu puas tapi saya lemas. Bentar lagi ya, Bu ya. Saya soalnya siang ada acara lagi. Doain saya sehat ya, Bu. Saya cuma minta sehat aja supaya manfaat. Ya. Karena 2 perkara tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Yang pertama, al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah, beriman yakin kepada Allah, yakin kehidupan kita udah ada yang ngatur. Gak usah ikut-ikutan ngatur orang, gak usah ikut-ikutan ngatur apa yang sudah diatur sama Allah. Tugas kita ikuti aturan Allah, udah ibadah, sholat yang benar, doa minta sama Allah, kan gitu. Yang kedua, perkara kedua yang bermanfaat untuk saudaranya, yang memberikan manfaat untuk saudara muslim kita. Manfaat ucapannya manfaat, hartanya manfaat, kuasanya manfaat. Maksudnya kuasanya manfaat gimana? Misalkan nih lagi jadi bukades, kan punya kuasa nih ya Bu ya. Bukades harus jadi orang yang bermanfaat. Dari kuasanya itu manfaatkan dengan hal-hal yang baik, karena ini titipan dari Allah. Ya, mau jadi menteri yang baik. Ketika lagi berkuasa, jadikan kekuasaannya itu menjadi sebuah kebaikan untuk orang lain yang mendatangkan ridhonya Allah. Lagi jadi presiden, punya kuasa, jadikan kekuasaan itu menjadi sebuah kekuasaan yang baik yang mendatangkan manfaat untuk orang lain, yang mendatangkan ridhonya Allah. Ini kata Nabi, 2 perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya. 1, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat untuk orang lain, yang dari segi ucapan, perbuatan, kekuasaan, harta, manfaat semuanya. Ini insya Allah. Kembali kepada keridhaan Allah. Bagaimana cara mendapatkan meraih ridhonya Allah? Pertama, Bu, tunggu ya. Yang pertama, jalani aturannya Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, ya Bu ya. Taat, gak susah Bu taat, sama suami gak susah kok taat. Cari ridhonya Allah, istri melalui suami, surganya ada di suami. Anak nih, anak-anak ABG nih, mana anak ABG saya pengen lihat. Saya lebih senang kalau ceramahnya di depan anak-anak muda sebenarnya, karena saya masih muda. Mana coba katakan anak-anak muda? Ibu udah tua. Mana anak muda? Bu, saya punya anak nih Bu. Saya punya anak laki maksudnya. Ayo langsung heboh. Mana anak-anak muda? Saya mau nasihatin anak muda nih. Ibu jangan angkat tangan, apa Ibu? Ibu kayak menolak tua banget sih. Udah tua Bu, makin tua makin taat, ya Bu ya. Makin tua makin taat. Kalau udah taat insya Allah bahagia. Jangan makin tua makin bahagia, jangan makin tua makin taat dulu. Kalau udah taat pasti bahagia. Karena kebahagiaan itu bisa didapat di jalur taat, bukan maksiat. Taat dulu aja, taat sama suami, taat sama Allah, kan gitu ya Bu ya. Nah, anak muda nih, cari ridhonya Allah melalui siapa? Orang tuamu, ibumu, ya. Jangan keraskan suara kepada sama ibumu, sama ayahmu, jangan. Ini saya sedikit ceritain. Dulu ada sebuah kisah seorang syekh namanya Syekh Abdul Aziz. Beliau solehnya luar
Abdul Aziz. Lalu malaikat mengatakan, wahai Syekh, kenapa engkau beribadah segitunya? Namamu itu sudah tertulis menjadi penghuni neraka. Maka Syekh itu mengatakan, aku beribadah karena Allah. Tujuanku beribadah untuk mencari ridhonya Allah. Tujuanku ibadah bukan karena surgaku, bukan karena takut nerakaku. Surga neraka urusan Allah. Tugasku hanya ibadah saja, cari ridho Allah. Itu yang dikatakan Syekhnya. Maka setelah mendengar jawaban Syekh, malaikat kembali. Lalu dilihatnya ternyata namanya sudah berubah. Sudah bukan ahli neraka lagi, sudah tercatat pindah menjadi ahli surga. Maka malaikat kembali menyampaikan kepada Syekh tersebut, Syekh, namamu sudah berpindah menjadi ahli surga. Syekh tersebut bertanya lagi, mengatakan lagi, aku ibadah karena Allah. Tujuanku Allah ridho sama aku. Mau aku ditempatkan di neraka pun kalau Allah ridho, aku kerjakan. Karena ibadahku karena Allah, cari ridho Allah, bukan karena surga atau neraka. Surga neraka urusannya Allah, bukan manusia. Karena banyak sekali sekarang jadi orang-orang jadi panitia masuk surga, ya Bu ya. Betul nggak Bu? Baru ngaji dikit aja udah jelek-jelekin orang lain, ngerasa diri jadi panitia masuk surga. Punya orang dalam kayaknya dia. Ya Bu ya. Ini. Maka ketika Syekh tersebut mengatakan itu kembali, akhirnya Syekh tersebut bertanya kepada malaikat, ya malaikat, tapi aku penasaran, kenapa namaku ditulis yang awalnya menjadi penduduk neraka, penghuni neraka? Aku mau tanya, amal apa yang pernah aku lakukan yang membuat Allah tidak ridho kepadaku? Padahal aku beribadah pengen dapat ridhonya Allah. Lalu aku ingin bertanya, amalan apa yang membuat Allah tidak ridho kepadaku? Apa yang pernah aku kerjakan? Malaikat itu mengatakan, dulu ketika engkau masih muda, anak muda dengerin. Ketika engkau masih umur 15 tahun, engkau mendengar langkah kaki ibumu masuk ke dalam kamarmu ingin menyuruhmu, tapi engkau pura-pura tidur. Tuh Bu, cuma gitu doang Bu. Nah, anak muda, cuma gitu doang nih. Ibumu mau nyuruh, kamu udah tahu dan denger nih. Ibu kamu masuk kamar pengen nyuruh kamu, tapi kamu pura-pura gak dengerin, pura-pura tidur. Nih, bikin Allah gak ridho, hati-hati. Maka seorang anak cari ridho orang tua. Yang cari ridho orang tua, keramat. Ibumu itu keramat, doanya samperin. Terus minta doanya beliau. Masya Allah, Insya Allah semoga dijadikan anak-anak soleh dan solehah ya. Ini. Maka cari ridhonya Allah yang pertama, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Cari ridhonya Allah supaya Allah senang sama kita, ya gampang, senengin aja hamba Allah Bu. Bikin senang Allah dengan cara apa Bu? Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah, betul? Ibadah. Tapi ibadah ada dua, habli minallah, habli minanas. Habli minallah ibadah kita yang memang syariatnya kita harus ibadah. Sholat, zakat, puasa itu syariat wajib. Puasa Ramadan wajib, ya. Zakat wajib, kan gitu. Sholat wajib, ya. Yang syariatnya ini diwajibkan. Habli minallah nih. Tapi itu bukan untuk Allah. Untuk siapa Bu? Untuk siapa Bu? Sholat kita untuk siapa? Diri kita, bukan untuk Allah, bukan. Mau kita nggak sholat nggak rugi Allah. Yang rugi siapa? Kita. Maka jangan sampai ninggalin sholat. Anak-anak muda, anak-anakku yang cantik, yang soleh, yang ganteng, yang solehah, ingetin anak-anak kita Bu, terus jangan tinggalin sholat. Sesibuk apapun jangan tinggalin sholat. Kalau Allah nggak ninggalin kita, kok kita bisa ninggalin sholat? Karena sholat itu kita sedang menghampiri Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kan gitu. Nah ini ya. Maka sholat, wajibnya sholat. Sholat kita untuk kita, bukan untuk Allah.
Yang syariatnya nih, yang wajibnya itu semua untuk kita. Keuntungannya untuk kita, bukan Allah yang diuntungkan, bukan. Kita mau sholat, kita mau nggak sholat pun Allah nggak dirugikan, Allah nggak diuntungkan. Yang rugi kita, yang diuntungkan kita. Kita rugi di akhirat, kita untung di akhirat kalau kita sholat. Kita rugi di akhirat kalau kita ninggalin sholat. Kita rugi di dunia kalau kita ninggalin sholat. Tapi unik, tetangga saya nggak pernah sholat, lancar aja tuh rezekinya, nikmat aja tuh hidupnya. Bu, istidrak, hati-hati dengan hal itu. Ya, maka nggak usah banding-bandingin deh sama tetangga. Fokus aja sama diri kita, nggak usah mikirin tetangga, nggak usah mikirin dosa orang. Kita juga punya dosa, betul Bu? Punya dosa nggak? Ada yang nggak punya dosa? Boleh maju ke depan, saya kasih parfum saya. Selusin saya kasih. Kita semua punya dosa, tapi ngapain sibuk sama dosa orang? Fokus dengan dosa kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan surga. Gongnya kita tuh surga, Bu. Ngapain kita capek-capek di dunia kalau akhirnya kita masuk neraka? Ngapain? Di dunia udah capek. Kita pengennya udah capek di dunia, kita bersenang-senang di akhirat, bahagia di akhirat, bahagia di akhirat, di surga, bukan di neraka. Di surga. Jangan kebalik, di dunia kita bahagia, ya lupa sama Allah, nggak sholat, ngurusin dunia, kebalik nanti di akhirat kita sengsara. Nauzubillah min. Maka ini sholat kita untuk kita. Ini pernah ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah beramal ibadah. Di antara amal-amal ibadahku ini, sholatku, zikirku, puasaku, mana yang paling engkau cintai? Mana amal yang membuatmu senang? Tanya Nabi Musa. Allah menjawab, semua yang kau lakukan untukmu, bukan untukku. Ketika engkau sholat, sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Betul gak, Bu? Hakikatnya sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatku harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholatnya buat kita umumnya, bukan buat Allah. Zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Kita bilangan zikirnya nih, Bu, mau 1000 setiap jam, mau sehari hampir gak terhitung zikirnya kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak ngurangin maha sucinya Allah. Allah tetap maha suci. Mau kita zikir bilangannya lebih, udah gak terhitung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ngurangin sedikit pun maha besarnya Allah. Allah tetap maha besar. Allah besar dengan rahmatnya, Allah besar dengan ampunannya. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Dosa kita ini banyak, tapi ampunannya Allah, rahmatnya Allah jauh lebih besar dari dosa kita. Ini. Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah. Bersegeralah kita mencari ampunan dari Tuhan kita. Ini. Zikirmu untukmu, bukan untukmu, supaya jiwamu tenang. Betul. Allah katakan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang tenang hidupnya, yang tenang hatinya, yang bahagia karena mereka mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang, lapang. Nah, kan gitu ya, Bu ya. Maka zikirmu untukmu, puasamu untukmu, supaya engkau terjaga dari hawa nafsu. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, jikalau semua amal yang aku lakukan ini bukan amalan yang paling engkau cintai, lalu amalan mana yang membuatmu cinta, ya Allah? Apa jawab Allah, Bu? Memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Maksudnya gimana? Nyenengin manusia, bikin Allah senang, bikin Allah ridho, muliain manusia, cintai hamba Allah, sayangi, jangan saling benci, jangan saling ngebully, jangan pada berantem, mudahkan urusan orang,
tolongin orang lain yang kesusahan, bikin Allah tolongin kita. Mudahkan urusan orang lain, bikin Allah mudahin kita. Gampang Bu, hidup itu simple. Make it simple aja, dibikin simple aja. Kita pengen Allah senang, senengin hamba Allah. Kita pengen Nabi senang, senengin umat Nabi, jangan pada berantem. Ya, nggak suka sama orangnya doain, jangan dimusuhin, doain. Betul Bu? Tahu. Ini senengin, ya. Punya tetangga yang ngeselin, yang jangan dibalas ngeselin, senengin, kasih kue. Kasih kue Bu. Mau nggak dimakan kek, yang penting kita udah berbuat baik. Lihat yang dilakukan Rasul Bu, lihat Rasul punya akhlak yang menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Ketika Rasul banyak dibenci, dicaci, dihujat, gak disukai, dilemparin kotoran, diludahi, apakah Rasul membalas itu semua? Enggak. Rasul yang sudah dijamin surga, Rasul yang kekasih Allah, tidak membalas itu semua. Nah kita dijamin surga juga belum Bu. Ngapain dibalas-balasin? Kita dijamin surga juga belum. Kita bukan siapa-siapa. Lebih dahsyat penderitaan yang Rasul alami dibanding kita. Kita juga baru digituin doang, baru dipototin emosi. Jangan, ya Bu ya. Ini belajar dari termos dalamnya panas, di luar dingin. Kalau lagi panas istighfar Bu, lagi kesel istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, langsung mereda tuh Bu. Maka sering-sering lazimkan istighfar. Ketika kita melazimkan istighfar, satu, disukai Allah. Orang yang sering beristighfar mendatangkan ridhonya Allah. Allah senang sama orang-orang yang mensucikan diri dengan istighfar, tidak mengotori hatinya. Enggak, apain? Ingat, jangan kotorin hati kita dengan kebencian, dengki sama orang. Bu, susah, mati kita susah nanti. Ya, karena kenapa? Allah nih lihat hatinya kita, bukan lihat fisiknya kita. Kamu mau cakep, tapi kalau mulutmu jahat sama orang, nggak dilihat cakepnya Bu. Sama Allah nggak dilihat. Ya Bu ya, betul nggak? Allah lihat hati dan amalmu. Ketika hatinya baik, dia akan beramal baik. Tapi ketika hatinya busuk, hatinya penuh dengan kedengkian, maka dia akan menghasut orang-orang untuk membenci orang itu. Kenapa sih Bu tartul-tartul mulu? Semangat sekali. Merdeka Bu. Merdekakan hati kita Bu. Bu, dunia itu kan tempat ujian. Segala sesuatu selesaiin di dunia, jangan dibawa mati. Kalau di hati ibu ada benci hari ini nih, sama tetangga, sama teman, sama saudara, sama siapa aja, angkat minta sama Allah, ya Allah, angkat kebencian saya ya Allah. Saya nggak mau benci ini dibawa sampai mati ya Allah. Rugi Bu, rugi. Hati manusia ini dilihat sama Allah. Dilihat sama Allah hati kita, bukan fisik, bukan harta, bukan kekayaan ente, jangan dilihat kekayaan ente. Bu, nih kita hidup tuh cuma sesaat. Setiap hari malaikat Israel ini datang ke kita nih, ngeliatin kita 70 kali sehari Bu. Sehari malaikat Israel datang nemuin kita 70 kali bolak-balik. Malaikat Israel malaikat apa Bu? Yang nyabut nyawa. Ingat, malaikat Israel dalam satu hari 70 kali datang bolak-balik datang ke kita, ngelihat kita. Istilahnya gini Bu, kalau ibu nih ada orang yang mau ngebunuh ibu nih, ya ada yang ngawasi mau ngebunuh ibu, ya udah diawasi di depan ibu ada orang pakai senjata, terus ibu masih berani nyolong nggak? Bu, ini depan ibu, ini depan saya, ada orang bawa senjata mau bunuh saya kalau saya macam-macam, terus saya masih berani ngambil nggak? Masih berani nyuri nggak? Masih berani bohong nggak? Masih berani ngapa-ngapain? Yang 3
datang siap ngambil nyawa kita. Nauzubillah min dzalik, kita diambil cabut nyawanya, lagi ngomongin orang, lagi monyong-monyong mulutnya. Dicabut nyawanya, mati dalam keadaan monyong, difoto buat cover Yasin juga nggak bagus-bagus amat kok. Ya Bu ya, nauzubillah min. Allah akan matikan kita dengan apa yang kita cintai di dunia. Nauzubillah, kita cinta, senang banget gibah, nauzubillah mati dalam keadaan gibahin orang. Kita benci sama orang, mati dalam keadaan kita sedang membenci orang. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Oh, ada tanya jawab juga. Kan Ibu udah pintar, ngapain nanya lagi sih? Baik, saya selesaiin dulu. Jadi pengen dapat ridhonya Allah, senengin yang Allah seneng, lakuin yang Allah seneng, bikin Allah seneng. Pengen dapat syafaatnya Nabi, pengen ditolong Nabi, lakuin apa yang bikin Nabi seneng. Nabi seneng kalau kita menyenangkan orang lain, kalau kita memanusiakan manusia seperti yang Nabi lakukan. Nabi selalu memanusiakan manusia sekalipun kepada para pembencinya. Lihat yang dicontohkan Nabi. Nabi diludahin Bu, ketika melewati sebuah rumah. Di situ ada seorang wanita tua yang membenci Nabi. Nabi lewat diludahi, Nabi lewat diludahi sama Nabi, cuma dilap pakai ridanya. Nabi senyum. Lewat lagi ludahin kena pipinya, dilap lagi sama Nabi. Nabi tersenyum. Sampai Nabi mau lewat lagi, ini sahabat ngelarang, udah sih ya Rasulullah, jangan lewat situ lagi, nanti diludahi lagi. Tapi apa kata Nabi? Kalau aku nggak lewat di sana, nanti dia kecewa. Bu, kalau kita gimana Bu? Ibu lewat rumah tetangga nih diludahi, bawa golok, serem amat Bu. Wah, bahaya nih, orang mana nih, Parung ya ini ya? Hah? Mana Bu? Kok Citayam? Ya. Ya udah itu deh. Serem amat bawa golok, jangan Bu. Ya. Tetangga ngeludahin, senyum aja udah Bu. Senyum. Hah? Susah Umi, gak mungkin lah diludahin, kita diam aja. Maka akhlak Rasul ini sempurna, ya Bu ya. Tidak ada manusia yang sempurna terkecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya sedang mencontohkan anak Rasul. Mau kita ikutin atau enggak terserah Ibu kan gitu ya. Ini cerita seandainya kita lewat di rumah tetangga diludahin, kita nggak akan mungkin seperti Rasul, ya Bu ya. Tapi ini Rasul mencontohkan hal ini. Ya, sampai akhirnya Bu, ketika Rasul lewat lagi, ini yang biasa meludahi nggak ada. Rasul sedih, tanya, ini kemana orang ini yang biasa meludahin saya? Oh, saya dengar dia sedang sakit ya Rasulullah. Rasul sedih, Rasul ke pasar beli makanan, beli buah-buahan, Rasul jenguk orang yang benci dengan Rasul, dijenguk. Lalu yang peludah ini kaget, ya Muhammad, kenapa engkau menjengukku sedangkan aku berbuat buruk kepadamu? Apakah engkau ingin membalas dendam? Maka Rasul mengatakan, karena engkau tidak mengenalku. Maka ada istilah tak kenal maka tak. Kenali, jangan kepo, jangan sok tahu. Ya Bu ya, jangan overthinking, kenalin. Ya, kan kita ini dikasih rasa sama Allah, berkasih sayang. Ya, berkasih sayanglah engkau kepada hamba-hambaku, berkasih sayanglah engkau kepada umatku, kata Nabi. Ya, maka kasih sayang, kenalin, tak kenal maka tak sayang. Ya, maka akhirnya, Nek, Bu, nih, aku bawakan buah-buahan dan makanan. Engkau makan, cepat sembuh, supaya cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, kamu bisa meludahiku lagi. Kata Rasul gitu Bu, coba. Gak ada marah sedikit pun. Hingga dari akhlaknya Rasul, asbab Allah berikan hidayah kepada orang tersebut yang benci oleh Rasul. Dia memeluk agama Islam, mengimani yang namanya seorang Muhammad kekasih Allah. Ini akhlak. Akhlak itu yang mampu membawa kebaikan orang lain, itu dari ibadah kita. Maka ibadah yang kita lakukan, efek sampingnya harus membawa
kita kerjakan syariatnya, maka hakikatnya yang harus mampu membawa kebaikan orang lain. Sholatnya kita, hakikat syariatnya kita sholat, tapi hakikatnya mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Harus berbuat baik sama orang karena kita udah sholat. Itu hakikatnya sholat, ya. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan lisan kita tadi sholat. Masa habis sholat, habis ngobrol sama Allah, benci hamba Allah, menghina hamba Allah. Kalau kita menghina hamba Allah, kita sama saja sedang menghina Allah. Maka ini, pengen nyenengin Allah, gampang senengin hamba Allah. Pengen nyenengin Nabi, gampang senengin umat Nabi. Ini habli minanas yang dilihat oleh Allah tadi, memasukkan rasa bahagia di hati manusia. Senengin hambaku, aku senang. Berbuat baik saja, udah berbuat baik saja, tapi kebaikan kita nggak usah diingat-ingat. Bu, yang terakhir, 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Yang pertama, 2 hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain, jangan dilupain. Ketulusan orang lain tuh jangan dilupain. Kan gitu ya Bu ya? Jangan. Kalau ada orang berbuat sama kita, berbuat baik, alhamdulillah Allah datangkan orang-orang baik. Gitu Bu. Kenapa? Ya sebab kitanya baik mungkin. Kan gitu ya Bu ya? Jadi yang pertama, 2 hal yang harus kita ingat kebaikan orang lain. Yang kedua, ingat perbuatan kita sama orang lain. Kalau kita pernah nyaci maki tetangga kita pernah zolim, minta maaf. Kalau kita udah minta maaf, orangnya nggak mau maafin, ya selain ke Allah. Udah bukan tugas kita. Tugas kita doain, ya Allah, saya udah minta maaf. Ya Allah, saya sayang sama dia. Ya Allah, jaga dia. Ya Allah, hidayahi dia. Udah, kembalikan ke Allah, karena dia milik Allah, bukan milik kita. Tugas kita berbuat baik, ya. Ingat keburukan kita, ingat perbuatan zalim kita sama orang. Kan gitu ya Bu ya. Yang kedua, 2 hal yang harus kita lupakan. Tadi 2 hal yang harus kita ingat apa Bu? Yang pertama, ingat kebaikan orang. Istri ingat kebaikan suami, suami ingat kebaikan istri. Anak ingat kebaikan orang tua ingat anakmu juga anak yang baik. Jangan dimarahin mulu. Ya Bu ya. Doa ibu nih hati-hati di lisan nih, lisan. Gara-gara lisan banyak perempuan masuk neraka. Ya Bu. Benar gak Bu? Gara-gara lisan ini. Lalu 2 hal yang harus kita lupakan. Yang pertama, lupakan kebaikan kita sama orang lain. Gak usah diingat-ingat kebaikan kita, gak usah diingat-ingat. Bu, Allah gak akan lupa sama kebaikan kita. Udah, apa yang pernah kita berikan sama orang tersebut, kebaikan apa yang pernah kita lakukan, Bu, Allah itu gak akan lupa. Karena tidak ada yang sia-sia dari sebuah kebaikan. Mau sedikit, mau banyak, gak akan dilupain sama Allah. Allah sebaik-baiknya membalas kebaikan kita lebih dari apa yang sudah kita berikan kepada orang tersebut, kepada orang lain. Maka gak usah diingat-ingat kebaikan kita. Takutnya kalau diingat-ingat ibu kecewa nanti. Ibu udah sering nolongin dia misalkan, ya, udah sering nolongin saudara. Ketika kita keadaannya berubah, kita jadi susah, kita mau minta tolong sama saudara, saudara gak mau nolongin kita. Nanti kecewa, ibu ungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit lagi kan, aku udah sering nolongin kamu, masa giliran aku minta tolong kamu gak nolongin. Oh, nanti akhirnya kecewa, ya, hilang pahalanya. Udah, lupain kebaikan kita sama orang, tapi ingat Allah tidak akan pernah lupa dengan kebaikan kita, ya Bu ya. Yang kedua, apa yang harus dilupakan? Lupakan kezaliman orang lain sama kita. Lupakan perbuatan buruk orang lain terhadap kita. Gak usah diingat-ingat. Kenapa gak diingat-ingat? Nikah itu kezaliman dia. Udah, Allah itu tahu. Allah yang bisa menilai. Kan gitu Bu. Allah yang berhak menghukum, bukan kita. Allah hakim tertinggi. Udah. Takutnya kalau ibu ingat-ingat terus, ibu pernah disakiti, ibu ingat terus sampai mati. Bu, gak selamat. Mati bawa benci sama orang, mati gak bisa maafin orang, gak selamat. Alam kubur kita ngapain? Itu kan tempat istirahat kita terakhir.
Walaupun rumah kita di dunia berantakan, rumah istirahat terakhir kita tenang, Bu. Nggak sempit tapi lapang, nggak gelap tapi terang. Dari apa? Ya jangan bawa benci dari orang lain. Jangan dibawa mati bencinya, selesaiin semuanya di dunia. Ketika nggak bisa nyelesain, minta sama Allah, ya Allah angkat rasa benci saya ini sama orang, ya Allah. Ya Allah angkat rasa dendam saya. Ya Allah angkat rasa kecewa saya. Ya Allah mudahkan saya untuk mempunyai hati pemaaf. Bu, orang yang mudah memaafkan orang lain, maka dia akan mendapatkan sifat maafnya Allah. Amin. Amin. Maka selesaikan semua di dunia, minta sama Allah. Ya Bu ya, Allah mampu Bu membuat kita yang nggak mampu menghilangkan benci di hati kita, minta sama Allah, Allah mampu menghilangkan itu semuanya. Ya itu dua hal yang wajib diingat, dua hal yang wajib dilupakan. Ya Bu ya, insya Allah. Baik, saya buka tanya jawab, silahkan. MC, baca MC.